Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jimmy dan juga teman-teman. Kami dari HG6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai TIKP 2 yang membahas tentang SDGs 16 dan juga SDGs 17. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dan 3 teman saya yang ikut presentasi pada hari ini yaitu Abdurrahman, Salsabila Agustin, dan juga Muhammad Rizky Ardimas, beserta anggota HG6 yang lainnya yaitu Habibah Fitriani dan Alfi Kamelia. Untuk yang pertama yaitu SDGs 16, Peace, Justice, and Strong Institution, yaitu mempromosikan kehidupan yang damai dan inklusif untuk pembaruan berkelanjutan agar terbentuk institusi yang efektif, dapat diandalkan, dan juga inklusif. Kata-kata inklusif di sini berarti adalah menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain ataupun kelompok. Nah, bisa juga diartikan bahwa orang ini menggunakan sudut pandang orang lain dalam menempatkan diri untuk menyelesaikan masalah. Nah, sifat inklusif ini ada juga sifat eksklusif ya. Pada dasarnya, inklusif dan eksklusif ini adalah cara memandang perbedaan, di mana inklusif memandang secara positif, sedangkan eksklusif memandang secara negatif. Berikut adalah contoh daftar target dari SDG 16. Yang pertama, secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan kematian. Tentunya ini sejalan dengan tujuan SDG 16, yaitu untuk mencapai kedamaian. Kemudian mempromosikan peraturan hukum di tingkat nasional dan internasional agar memastikan seluruh akses keadilan dapat tercapai secara merata bagi seluruh manusia. Yang ketiga, mengembangkan lembaga yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab di semua tingkat. Dan yang terakhir, tentunya dibutuhkan semua partisipasi dari negara-negara berkembang di lembaga pemerintahan global. Nah, ini berikut merupakan daftar lengkap target PBB mengenai SDGs 16. Secara lengkapnya, saudara bisa melihat di sumber yang tertera di bawah. Kemudian untuk contoh program nyata SDGs 16 adalah International Child Abuse Program, di mana program ini sudah menggunakan ICT berupa jaringan internet, pembuatan situs, dan juga relief web. Penjelasan tentang program ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rincian program. Yang pertama itu terdapat nama program, yaitu The Safe Child Program. Yang kedua itu terdapat inisiator, yaitu The Coalition for Children. Nah, sasarannya itu kepada anak dan orang tua. Nah, tujuannya ini untuk membantu anak dalam pencegahan tindakan abusif. Dan juga terdapat deskripsi, yaitu mengajarkan pembelajaran pencegahan pelecehan seksual, pencegahan emosi dan emosional oleh orang-orang yang diketahui oleh anak, pencegahan penyalahgunaan dan pencurian oleh orang asing, serta keamanan dalam perawatan diri. Selanjutnya, terdapat efektivitas program, yaitu ada dua. Ada keunggulan dan ada kelemahan. Yang pertama, itu ada keunggulan untuk mengajak masyarakat, khususnya kaum muda, dalam memajukan ekonomi nasional. Yang kedua, itu ada memajukan pendidikan politik dan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, itu untuk memfasilitasi akses ke pendidikan tinggi atau universitas dan penelitian untuk anak-anak muda yang berbakat dalam bentuk beasiswa. Dan yang kedua, itu ada kelemahan. Nah, kelemahannya itu masih terpaku pada pusat pelaksanaan program, yaitu Jerman. Selanjutnya, terdapat SDGs 17, yaitu Partnership for the Goals, artinya
kemitraan untuk mencapai tujuan, di mana menguatkan sarana dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat daftar target, yaitu yang pertama, mempromosikan pengembangan, transfer, dan penyebaran dari teknologi ramah lingkungan ke negara berkembang dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, mempromosikan sistem perdagangan yang universal, terbuka, teratur, tidak diskriminasi, dan setara di bawah naungan World Trade Organization, termasuk melalui dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Erdimas. Ya, terima kasih Salsa. Lalu selanjutnya ada pengembangan kapasitas dan perdagangan. Ini masih termasuk dengan target dari SDGs 17. Next. Selanjutnya ada pengembangan kapasitas, yaitu berguna untuk meningkatkan dukungan internasional dan mengimplementasikan pengembangan kapasitas yang efektif dan mengenai negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk mengimplementasikan semua tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun termasuk melalui utara dan selatan, selatan-selatan, dan kerjasama segitiga. Next. Lalu selanjutnya ada yang terakhir perdagangan. Di sini perdagangan itu berguna untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang universal berdasarkan aturan non-diskriminatif dan setara di bawah WTO atau organisasi tersebut. Lalu selanjutnya termasuk melalui konklusi negosiasi di bawah agenda pembangunan Doha. Selanjutnya, secara signifikan itu bisa meningkatkan ekspor dari negara-negara berkembang seperti dengan pandangan dan untuk menggandakan porsi ekspor global negara. Next, selanjutnya, yang terakhir ini masih di perdagangan, yaitu menyadari implementasi yang tepat untuk dari akses terhadap pasar bebas bea atau dan juga disebut bebas kuota. Untuk seterusnya, bagi negara-negara yang kurang berkembang, konsisten dengan keputusan WTO, termasuk dengan memastikan bahwa aturan asal atau rules of origin yang preferensial yang diterapkan bagi impor dari negara-negara yang kurang berkembang dan bersifat transparan dengan sederhana, dan juga berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abdurrahman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koherensi kebijakan dan institusional. Jadi koherensi kebijakan dan institusional itu ada 5, yaitu yang pertama adalah untuk memperbaiki stabilitas ekonomi makro global. Kemudian yang kedua adalah untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah untuk memperluas kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mendorong dan mendukung adanya kemitraan. Dan selanjutnya, materi selanjutnya saya akan jelaskan mengenai target dari PBB, yaitu target dari PBB adalah memperkuat mobilisasi sumber daya domestik. Jadi mobilisasi sumber daya domestik tersebut salah satunya adalah dengan dukungan dari internasional terhadap negara-negara berkembang yang berfungsi untuk memperbaiki kapasitas domestik dalam bidang pajak dan pendapatan negara lainnya. Dan selanjutnya adalah mengenai contoh nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang berada di dalam slide tersebut, ada program yang memiliki tujuan untuk membantu warga atau masyarakat Timur Leste untuk melakukan rehabilitasi terhadap hutan yang mereka miliki. Jadi program tersebut sangat berkaitan dengan ICT karena sudah menggunakan jaringan internet.
Jadi rincian dari program tersebut adalah International Training on Multi-Disaster Risk Management focusing on forest rehabilitation for Timor-Leste. Jadi jadi program tersebut diinisiasi oleh Direktorat Kerjasama Teknik, di mana memiliki sasaran yaitu warga Timor Leste dan bertujuan untuk membantu rakyat Timor Leste dalam membangun negaranya, terutama di bidang kehutanan. Dan memiliki deskripsi yaitu untuk memberikan pelatihan kepada rakyat Timor Leste untuk membangun dan merehabilitasi lahan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sumber daya manusia mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, AG6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.